Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran antropologi bersama saya, Bu Malinda Handayani dari SMA Negeri 1 Wonayu, Sidoarjo. Dengan materi pembelajaran yaitu keragaman budaya Indonesia. Dengan tujuan yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian kebudayaan. Lalu kita akan belajar tentang wujud kebudayaan, serta yang terakhir kita akan belajar membedakan 7 unsur kebudayaan. Langsung saja yang pertama yaitu kita akan belajar tentang pengertian kebudayaan. Baik anak-anakku, kalau kita bicara tentang keragaman budaya, kalian pasti sudah sering mendengar bahwa bangsa kita adalah negara yang sangat beragam, baik itu dari suku, bahasa, ataupun agamanya. Nah, keberagaman ini menjadikan negara kita sebagai negara yang multicultural. Hal ini juga didukung dari hasil riset BPS atau Badan Pusat Statistika pada tahun 2010 bahwa negara kita adalah negara yang sangat banyak penduduknya, yaitu urutan nomor 4 di dunia dengan jumlah kurang lebih ada 260 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan heterogen ini, kita juga memiliki suku bangsa dan bahasa yang begitu banyak, yaitu kita memiliki 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah atau bahasa ibu yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari sini kita bisa memahami bahwa ternyata Indonesia bukan hanya kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya, tetapi kita juga memiliki keragaman budaya yang ada di bangsa kita. Lantas kalau kita bicara tentang kebudayaan, apakah kalian sudah mengerti arti dari kebudayaan itu apa? Di sini Ibu akan menjelaskan, tapi sebelumnya kalian juga harus tahu bahwa ternyata kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budahaya, yang merupakan kata jamak dari kata budi atau akal. Nah, di sini kalau kita bicara budi atau akal, pasti selalu identik dengan kehidupan manusia. Makanya tak heran bahwa kebudayaan itu selalu dikaitkan dengan kehidupan manusia. Lalu apa sih pengertian kebudayaan itu? Jadi kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang diperoleh dari hasil belajar. Jadi kebudayaan itu lebih gampangnya bisa berupa contohnya kebiasaan masyarakat terdahulu atau generasi terdahulu yang terus terulang atau dilakukan berkali-kali karena ada manfaat dan ada nilai positifnya, sehingga akhirnya disampaikan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Akhirnya terbentuklah sebuah kebudayaan. Lalu apa aja sih wujud kebudayaan dan 7 unsur kebudayaan itu? Lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Keragaman budaya Indonesia. Setelah tadi kita sudah belajar tentang pengertian kebudayaan, berikutnya kita akan lanjut materi kita tentang wujud kebudayaan dan 7 unsur kebudayaan. Ada apa aja sih wujud kebudayaan itu? Coba kita lihat gambar berikut ini. Wujud kebudayaan ada 3 bentuknya. Yang pertama, ada wujud kebudayaan sebagai sistem ide. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai sistem artefak. Langsung saja kita pelajari yang pertama yaitu wujud kebudayaan sebagai sistem ide. Wujud kebudayaan ini biasanya bersifat sangat abstrak, tidak bisa dilihat atau difoto. Wujud kebudayaan ini hanya bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari seperti nilai dan norma sosial, adat istiadat atau hukum adat yang berlaku di suatu kelompok masyarakat, atau bisa berupa nasihat atau petua dari generasi terdahulu yang diyakini kebenarannya. Nah, wujud kebudayaan ini berfungsi untuk mengatur dan menjadi acuan perilaku manusia seperti norma sosial. Untuk bentuk konkretnya atau bentuk nyatanya, yaitu bisa berupa peraturan tertulis seperti undang-undang. Yang kedua, ada wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas. Wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas merupakan bentuk aktivitas manusia yang saling berinteraksi secara kontinu dan memiliki makna terkait kebudayaan. Karena bentuknya berupa aktivitas manusia, maka wujud kebudayaan ini bersifat konkret, bisa difoto, dilihat, didengar, atau dinikmati. Untuk contoh wujud kebudayaan sistem aktivitas sangat mudah atau bahkan sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Contohnya ada seperti upacara adat,
baik itu upacara seperti adat keagamaan, upacara adat kematian, tarian atau drama tradisional, permainan tradisional, atau upacara pernikahan, dan juga masih banyak contoh lainnya. Yang terakhir ada wujud kebudayaan sistem artefak. Wujud kebudayaan yang ini bersifat sangat konkret, karena bukan hanya bisa dilihat atau difoto. Wujud kebudayaan ini juga bisa diraba oleh panca indera kita. Hal ini karena wujud kebudayaan artefak merupakan hasil karya manusia dalam bentuk fisik. Contohnya seperti peninggalan zaman dahulu yang memiliki makna kebudayaan seperti rumah adat, candi, kain ulos, keris, dan wayang. Nah, biasanya wujud kebudayaan artefak ini semakin lama maka memiliki nilai ekonomis yang semakin tinggi. Itulah wujud atau bentuk kebudayaan. Jadi, sekarang kalian sudah tahu kan bahwa ternyata wujud kebudayaan itu ada 3 macamnya. Yaitu ada wujud kebudayaan berupa ide yang hanya ada di alam pikiran manusia. Kemudian ada wujud kebudayaan berupa aktivitas manusia yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada wujud kebudayaan berupa artefak yang merupakan kebudayaan fisik berupa bentuk hasil karya manusia itu sendiri. Untuk berikutnya kita akan lanjutkan materi kita tentang unsur-unsur kebudayaan. Ada apa aja sih unsur-unsur kebudayaan itu? Mari kita lihat gambar berikut ini. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan merupakan satuan terkecil yang membentuk kebudayaan secara umum. Biasanya dikenal sebagai unsur universal yang terdiri dari 7 bagian, yaitu ada bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi dan peralatan hidup, sistem mata pencarian, sistem religi, sistem kemasyarakatan, dan yang terakhir, kesenian. Langsung saja kita bahas yang pertama yaitu unsur bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk saling berinteraksi dan saling bertukar informasi. Unsur bahasa sangat penting dalam kebudayaan karena unsur bahasa digunakan dalam proses adaptasi dan proses difusi kebudayaan. Unsur bahasa meliputi bahasa lisan dan bahasa tertulis. Contoh sederhana bisa kita lihat pada gambar. Ada seorang ibu dan anak di mana sang ibu sedang melakukan proses difusi kebudayaan, yaitu ingin menyampaikan sebuah dongeng kebudayaan kepada anak. Di sini maka akan dibutuhkan sebuah bahasa, yaitu bahasa lisan. Selain itu, bahasa juga bisa digunakan untuk berinteraksi antar manusia sehingga memungkinkan terjadinya kontak budaya. Dari sini bisa kita lihat bahwa ternyata unsur bahasa memang memiliki peran besar terhadap proses penyampaian kebudayaan dari satu generasi ke generasi lain. Lalu yang kedua ada sistem pengetahuan. Ilmu pengetahuan sangat penting dalam kebudayaan masyarakat, terutama dalam hal memenuhi keinginan rasa tahu manusia akan hal-hal baru. Atau ilmu pengetahuan digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan-permasalahan sulit di kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan yang terbentuk pada masyarakat zaman dahulu biasanya berkaitan dengan ilmu alam sekitar. Hal ini dikaitkan dengan kondisi manusia untuk bisa bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan yang mana pada zaman dahulu masih jauh dari adanya teknologi. Semisal, ilmu pengetahuan yang terbentuk pada masyarakat terdahulu seperti kemampuan bercocok tanam sampai proses memanen, mencari tahu tentang menentukan arah mata angin dan waktu tanpa menggunakan alat teknologi, ilmu pengetahuan tentang melayan dan menangkap ikan, atau bahkan masyarakat terdahulu juga sudah belajar tentang ilmu, jenis flora dan fauna berserta manfaatnya dalam kehidupan. Lanjut untuk yang ketiga, ada sistem teknologi dan perlengkapan hidup. Sistem teknologi dan perlengkapan hidup biasanya berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan seseorang dalam membuat perlengkapan hidup, mulai dari yang sederhana sampai yang modern di zaman sekarang. Nah, jika kita bicara teknologi, pasti kita sudah bisa membedakan kondisi teknologi zaman sekarang dan zaman dahulu. Di mana zaman dahulu, teknologi sangatlah sederhana, sehingga tak heran hasil dari perlengkapan hidupnya pun memang masih berkategori sederhana. Biasanya, sistem teknologi ini berkaitan tentang
kemampuan teknik seseorang dalam membuat alat-alat seperti senjata, rumah, alat transportasi, peralatan makanan, serta pakaian dan perhiasan. Saya ambil contoh yaitu alat transportasi. Ketika orang zaman dahulu ingin melakukan sebuah pergerakan atau perpindahan, mereka biasanya memanfaatkan hewan sebagai tenaga penggerak karena memang pada saat itu belum mengenal teknologi yang canggih. Sehingga mereka membuat alat transportasi berupa andong atau dokar. Lalu dikembangkan dengan menggunakan tenaga manusia seperti menggunakan becak atau sepeda. Bahkan hingga akhirnya manusia mengenal alat teknologi berupa mesin dan membentuk sebuah alat transportasi berupa sepeda motor, bajai, mobil, kereta, hingga pesawat. Teknologi memang terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak ada habisnya. Yang keempat ada sistem mata pencarian. Sistem mata pencarian ini berkaitan dengan perekonomian. Jika kita lihat mata pencarian di Indonesia memang dari dulu sudah beragam. Hal ini karena kondisi geografis Indonesia yang bervariasi. Masyarakat yang tinggal di pesisir akan memiliki kemampuan berkebudayaan terkait dengan mata pencarian nelayan. Sebaliknya, dengan masyarakat di wilayah tanah subur akan memiliki kemampuan berkebudayaan terkait hal bercocok tanam. Maka tak heran memang mata pencarian zaman dulu selalu identik dengan kondisi alam. Jika kita lihat pada contoh di bawah ini, sudah ada perbedaan mata pencarian zaman dahulu dan sekarang, di mana zaman sekarang yang lebih banyak mengandalkan kemampuan individu atau personal dalam hal mencari penghasilan berupa mata pencarian. Untuk yang kelima, ada sistem religi. Sistem religi ini berkaitan antara individu dengan Tuhannya. Di Indonesia sendiri, dari zaman dulu kita sudah menganut sistem kepercayaan nenek moyang seperti aliran animisme, dinamisme, hingga akhirnya masuk agama-agama yang diyakini dan diakui oleh negara. Nah, keberagaman agama dan kepercayaan ini juga akan berkaitan dengan kondisi kebudayaan kita. Misalkan, terkait upacara kematian. Dalam tradisi upacara kematian antar agama pun pasti memiliki ritual dan makna yang berbeda-beda. Misalkan upacara kematian agama Hindu biasanya kita kenal sebagai upacara kematian ngaben. Sedangkan untuk Islam, kita memiliki upacara tradisi kematian seperti upacara tahlilan mulai dari 7 hari sampai 1000 harinya. Hal ini mengapalah sistem religi sangat memiliki peran atau andil dalam unsur kebudayaan. Lalu berikutnya yang keenam ada sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan ini begitu kental atau begitu erat kaitannya dalam unsur kebudayaan. Sistem ini kemudian masih dipakai manusia hingga sampai sekarang. Hal ini untuk bersosialisasi serta juga menjalani hubungan antar masyarakat. Misalkan contoh di bawah ini. Gambar ini menunjukkan orang dari suku Minangkabau dari Sumatera Barat. Suku ini ketika melakukan sebuah pernikahan akan menggunakan baju tradisionalnya yaitu baju Minang. Dan memiliki sistem kekerabatan yang dikenal sebagai sistem kekerabatan matrilineal, di mana suku Minang ketika mengambil garis keturunan dilihat dari keturunan seorang wanita atau pihak perempuan. Dan untuk melakukan hubungan sosial untuk bertindak dalam kehidupan selalu menggunakan landasan agama yaitu agama Islam. Hal ini karena memang masyarakat Minang mayoritas dan bahkan wajib untuk memeluk agama Islam. Ada pepatah yang mengatakan, bukan Islam kalau bukan orang Minang. Untuk yang terakhir, ada kesenian. Seni ini merupakan suatu bentuk ekspresi terhadap keindahan. Seni juga bisa merupakan bagian dari kebudayaan. Contohnya ialah peran seni rupa, seni musik, serta juga seni tari di dalam sebuah upacara adat. Di sini bisa dilihat dalam gambar, Ibu mengambil contoh ada kesenian dari suku Jawa. Nah, inilah 7 unsur kebudayaan serta 3 wujud kebudayaan di mana kebudayaan adalah suatu hal yang sangat universal atau sangat luas sehingga bisa dipandang dalam berbagai perspektif.
Baik anak-anakku, itu tadi adalah video penjelasan tentang 3 wujud kebudayaan dan 7 unsur kebudayaan. Semoga dengan video pembelajaran ini kalian bisa lebih memahami tentang arti kebudayaan itu secara sesungguhnya. Sehingga kalian memiliki sikap, rasa cinta, dan bertanggung jawab akan kebudayaan, khususnya kalian sebagai generasi muda agar bisa menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Saya akhiri video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.